Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Rabb yang memberikan kita kenikmatan, nikmat dunia yaitu kesehatan dan kesempatan, dan yang terpenting adalah nikmat ukhrawi, nikmat akhirat, yaitu nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan siapa saja dari umatnya yang menghidupkan sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Saya diamanai untuk menjelaskan tentang keindahan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali kitab yang menjelaskan tentang sejarah perjalanan kehidupan Nabi kita. Ada kitab yang berjudul Ar-Rahiqul Makhtum, itu ditulis oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Itu lengkap sejak Rasul lahir sampai wafat, itu dijelaskan, bahkan perjalanan perjuangan beliau itu dijelaskan dalam kitab itu. Nah, kemudian di antara sekian banyak kitab sejarah tentang kehidupan Rasul itu ada kitab yang berjudul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, itu ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Kitab itu adalah menjelaskan tentang kriteria dan karakter Rasulullah SAW. Nah, kemudian dalam kitab itu saya merangkum. Jadi kitabnya itu ratusan halaman, tetapi ini saya rangkum menjadi 2 halaman saja. Nah, kita fokus pada pembahasan keindahan fisik Rasulullah SAW. Nah, saya awali dengan perkataan sahabat Al-Barra bin Azib berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih tampan dari Rasulullah SAW. Wajah beliau bagaikan bulan purnama." Nah, yang pertama adalah wajah beliau. Wajah Rasulullah SAW bercahaya bagaikan rembulan di malam purnama. Parasnya tampan, penuh wibawa sekaligus menenangkan. Jadi yang pertama adalah kita belajar dari Rasulullah SAW dari wajahnya dulu. Kenapa? Karena target pembahasan ini adalah satu, kita mengetahui keindahan fisik Rasul. Nah, yang kedua adalah menumbuhkan kecintaan kita terhadap Rasul. Yang ketiga adalah membangun semangat kita pada diri kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Karena tidak cukup kita tahu keindahan fisik Rasul, tetapi kita tidak ada ikhtiar untuk menghidupkan sunnahnya. Karena tidak ada pembuktian yang paling tinggi daripada cinta Rasul itu daripada menghidupkan sunnahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajah Rasulullah ini, kalau hadisnya saya rangkum di sini ada 6 hadis. Walaupun belasan hadis yang menjelaskan, tetapi saya simpulkan, kesimpulannya adalah wajah Rasulullah bercahaya, berseri. Nah, para ulama menjelaskan ternyata adalah min atharil wudu. Di antara kenapa Rasulullah SAW wajahnya selalu ceria, yang pertama adalah dari athar atau bekas wudu. Kemudian yang kedua, kenapa Rasulullah itu wajahnya selalu ceria? Karena hatinya juga ceria. Hatinya selalu bersih, hatinya bening. Nah, kita bisa ukur dari diri kita ketika sedang emosi. Ketika sedang emosi itu bukan di hati saja yang, tetapi dampaknya ke wajah, udah cemberut. Orang yang baik di depan kita sudah kena dampaknya. Nah, itulah keindahan fisik Rasulullah. Kenapa wajahnya selalu ceria? Karena berawal dari hatinya yang bening. Hatinya yang bening. Itu yang pertama dari wajahnya. Yang kedua, rambut Rasulullah. Rambut Rasulullah itu kalau dalam kitab Syama'il Muhammadiyah itu dijelaskan bahwa ia tidak begitu lurus dan tidak juga keriting. Nah,
rambutnya itu kadang ya sampai daun telinga, ada yang sampai sebahu. Jadi dalam hadis dijelaskan, jadi rambut Rasulullah itu tidak terlalu lurus, ya tidak terlalu keriting. Jadi bahasa kita gelombang. Nah kemudian kulit beliau putih, tetapi tidak terlalu putih juga. Nah kemudian dijelaskan dalam hadis itu adalah putih campur merah. Nah, bisa diukur kira-kira kulit kita sama apa enggak? Kok jauh sekali? Nah, kita mengenal Rasul itu hanya dari sejarah dan penjelasan hadis. Kenapa? Karena kita tidak pernah ketemu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kulitnya beliau putih bercampur kemerahan dan yang jelas bersih bercahaya. Nah, kita kadang yang sudah hitam enggak bercahaya lagi. Ya udah coklat. Ya. Tetapi Rasul tidak pernah mengukur kemuliaan umatnya dari warna fisiknya, tetapi dari takwanya, dari imannya, dari amal solehnya. Itulah keadilan Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Keempat adalah mata beliau. Mata beliau indah, bola matanya hitam yang sangat hitam, bagian yang hitam. Kemudian yang putihnya sangat putih. Dan alisnya tebal kalau dalam hadis itu. Bulu matanya sangat panjang dan tebal. Jadi bisa kita bayangkan betapa indahnya fisik Rasulullah SAW. Nah kemudian hidung beliau mancung dan indah, dan gigi beliau rapi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan dalam hadis gigi beliau itu sudah rapi, sudah berseri. Nah kenapa? Ada ulama yang menjelaskan karena di antaranya adalah karena rajin siwak. Siwak itu sunnah. Jadi kalau ada teman-teman kita yang bawa potongan kayak kayu gitu, kemudian tiba-tiba bersihkan giginya, itu siwak. Kadang orang yang tidak paham, apa itu kok bawa batang kayu batangan gitu. Nah itu siwak namanya. Siwak. Dan siwak itu disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Nah kita ketika kita tidak mampu pakai siwak, paling tidak kita tidak mencela mereka saudara-saudara kita yang pakai siwak. Nah kemudian tinggi badan beliau tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu pendek. Jika berjalan bersama orang-orang yang lebih tinggi, tampak seakan beliau lebih tinggi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah juga dijelaskan bagaimana cara Rasulullah berjalan. Jadi Rasul itu ketika berjalan dalam sirah itu dijelaskan tidak terlalu cepat dan tidak juga terlalu lambat. Fisiknya tetap tegak tetapi pandangannya menunduk. Tetapi tidak membungkuk juga. Fisiknya tegak tetapi pandangannya menunduk. Nah, barangkali fisik kita menunduk tapi pandangan kita ke atas. Nah, begitulah kurang lebih perjalanan cara berjalan Rasulullah SAW. Tidak terlalu cepat tetapi tidak juga lambat. Nah kemudian badan beliau adalah proporsional, ya, dada bidang, kemudian bahunya lebar, perut rata. Ya intinya ideal lah. Kita hari ini kan kebanyakan dari atas sudah rata, ketika lewat perut kok sudah gelembung. Ya, tandanya kita itu kurang olahraga. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seimbang, perut beliau rata, anggota tubuhnya seimbang. Telapak tangan beliau sangat halus dan wangi yang jelas. Bahkan dijelaskan oleh para ulama, beliau dari saking wanginya ketika melewati satu tempat atau satu jalan, nah kemudian di belakangnya ada orang lewat, nah itu bisa menebak, oh ini Rasulullah lewat di sini. Jadi aromanya itu sudah ketebak. Termasuk kita kalau mau benar-benar meneladani Rasul, ya belajar dari kondisi fisiknya, yaitu wangi.
Kira-kira jangan sampai ada orang lewat di bekas kita berjalan, aroma kita ketebak, ini aromanya enggak enak ini. Kok ada aroma pesing, ini si A ini. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka Rasulullah menganjurkan kita agar menggunakan wangi-wangian. Ini masjid kita alhamdulillah dari dulu ini selalu disiapkan parfum di sini. Itu bentuk daripada menghidupkan sunnah Rasulullah. Nah, kemudian wibawa dan cahaya, siapapun yang melihat siapapun yang melihat Rasulullah SAW, kata para ulama, langsung terpesona. Kenapa? Terpesona terhadap fisiknya, yang kedua terpesona terhadap perilakunya, kemudian terpesona terhadap tawadhunya, akhlaknya. Nah, kita kadang orang itu tampannya luar biasa tetapi perilakunya tidak berakhlak. Orang itu enggak jadi terpesona. Oleh karenanya para sahabat itu ketika Rasul duduk sampai bangun itu sudah diperhatikan. Makannya Rasul itu sambil itu menggunakan tangan kanan, mengucapkan basmalah, kemudian makannya tidak terlalu besar juga. Kemudian itu dimulai dari makanan mimma yalik, itu dari yang terdekat dulu, ya, dari pinggir, dari tepi dulu. Makan misalnya ada ayam panggang, ayam panggang, lalapah gitu. Ya dari tepi dulu, enggak langsung ke tengah. Cara makan beliau seperti itu. Kemudian sederhana, yang dimakan itu yang jelas halalan thayyibah. Jadi beliau apapun yang dimakan memastikan halalan dan thayyibah. Apa bedanya halal dengan thayyib? Nah, kadang yang halal itu yang enggak thayyib, atau kadang thayyib itu enggak halal. Yang halal ya itu ya dihalalkan oleh agama kita. Thayyib itu adalah sesuatu yang tidak menjijikkan. Karena ada kadang makanan itu ya buah itu kan halal, kalau kita beli dari pasar halal. Tetapi ketika buah itu sudah menjadi busuk, itu sudah tidak thayyib. Kenapa? Karena itu nanti dampaknya pada kesehatan. Nah, begitu juga Rasulullah ketika minum pakai tangan kanan, duduk tidak sambil berjalan. Kita kadang sudah berdiri pakai tangan kiri sambil berjalan lagi. Nah, hal-hal seperti ini itu mari kita biasakan. Karena tidak cukup kita teriak saya cinta Rasul tetapi tidak ada pembuktian melalui perilaku-perilaku kita. Termasuk yang utama meneladani Rasul itu adalah melatih diri kita. Apa sih yang dicintai oleh Rasul? Oh, Rasul itu suka bangun malam, tahajudnya kencang. Nah, itu kita teladani. Bagaimana Rasul itu ketika berbicara dengan orang misalnya? Oh, Rasul itu fokus misalnya. Ya, Rasul ketika berbicara dengan orang ya berhadapan, itu enggak sambil membelakangi. Nah, bagaimana Rasul itu misalnya ketika tadi sudah dijelaskan berjalan. Nah, enggak, kita kan kalau ke masjid kadang kejar-kejaran itu, apalagi sudah mendekati qomat. Nah, Rasul itu kalau ketika menjelaskan tentang al-ajalah itu tergesa-gesa, itu bahasa beliau adalah minasyaitan, termasuk dari syaitan. Segera itu baik, tetapi tergesa-gesa itu tidak baik, dampaknya tidak baik. Ya, kemarin ada seorang santri karena tergesa-gesa, kemudian di Jawa Tengah itu tergesa-gesa akhirnya terpental dan sudah jatuh. Nah, itu tergesa-gesa. Tujuannya baik, ngejar agar tidak telat sholat. Nah, tapi ketika tergesa-gesa itu tidak baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti bisa dibaca kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Kitab sejarah Rasul itu harus ada dalam rumah kita. Kita kadang kan puluhan kitab buku di rak kita, tetapi sejarah Rasul itu tidak ada dalam rumah kita. Oleh karenanya ketika kita mencintai Rasul, maka buktikan kecintaan itu dengan terus mempelajari sejarah atau perjalanan hidup beliau. Termasuk ketika hari ini rame-ramenya memanas di berbagai daerah, demo, itu bagaimana sebenarnya Rasul? Iya apa enggak keadilan itu bisa terwujud dengan cara yang mentolimi? Betul apa enggak ingin menghapus korupsi tetapi dengan cara mengambil milik orang lain pula? Betul apa enggak menyelamatkan manusia tetapi dengan cara melukai manusia yang lain juga?
Nah, itu kita pelajari. Tetapi yang paling penting adalah kita di tengah kondisi negara kita yang kurang baik ini, yang paling penting adalah kita berdoa dan memperbaiki diri kita masing-masing. Anggota dewan itu kan, masya Allah banyak masyarakat yang marah. Padahal dulu ketika bagi-bagi uang nggak ada yang marah. Nah, itulah koreksi pada diri kita dulu. Sebelum teriak protes, maka diri kita harus kita perbaiki. Demikian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan penjelasan singkat ini adalah menjadi renungan bagi diri kita betapa indahnya fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berdoalah agar kita diberikan ketaatan kepada Allah, kemudian nanti dipertemukan dengan Rasulullah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.